Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadza nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi, kita lanjutkan kembali pembacaan buku biografi Khilafah Rasulullah, biografi Khalifah Rasulullah, yang masih kita membacakan tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan pemahaman yang tepat terhadap kehidupan dunia, maka Ali bin Abi Thalib memperoleh keberuntungan, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut pandangannya, kehidupan di dunia ini sekali-kali bukanlah tempat main-main dan kesia-siaan. Sejak kecil, ia telah membawa Islam dalam kalbunya dan membawa serta dalam dirinya beban yang seharusnya dipikul orang dewasa. Dipergunakannya seluruh waktu hidupnya untuk perjuangan yang tiada henti-hentinya dan pertarungan yang tidak mengenal istirahat walau sesaat. Ia hidup di dunia sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Sejak awal ia telah terlibat dalam perjuangan sengit membela agama Allah. Ia benci dan tidak suka kemewahan. Dengan seluruh daya dan kekuatannya, Ali bin Abi Thalib memalingkan diri dari kegemerlap dunia. Semua ini disebabkan karena ia telah memahami Islam dan hidup di dalamnya. Dan darinya ia tahu bahwa kemewahan hanyalah kesibukan kaum penganggur dan tidak punya tugas. Begitulah sikap Ali bin Abi Thalib. Begitu pula yang ia harapkan dari manusia agar menghindari kemewahan hidup. Ketika ia pulang dari Yaman menuju Mekah, yang waktunya bersamaan dengan pelaksanaan haji wada atau haji perpisahan, ia segera menemui Rasulullah SAW dengan meninggalkan tentaranya jauh di pinggiran kota Mekah, yakni setelah dipercayakannya kepada salah seorang anak buahnya. Sepeninggal Ali, wakilnya yang memimpin pasukan memerintahkan anak buahnya untuk mengenakan perhiasan-perhiasan dari Yaman, sehingga ketika mereka memasuki kota Mekah dalam keadaan megah, orang-orang yang menyambutnya akan melihat dengan sukacita. Setelah pertemuan dengan Rasulullah SAW, Ali segera kembali menyongsong pasukannya yang ditinggalkan. Di gerbang kota Mekah, ia menyampai mereka dalam keadaan megah. Ia segera menemui komandannya lalu berkata, "Celaka kamu, apa yang kamu lakukan?" "Saya perintahkan mereka untuk memakai perhiasan agar indah dipandang ketika nanti mereka bertemu dengan kawan-kawan mereka di kota Mekah," jawab komandan pasukan. Mendengar jawabannya, Ali berteriak dengan marah, "Celaka kamu, buka semuanya sebelum diketahui Rasulullah." Dengan hati yang masgul, semua anggota pasukan menanggalkan semua perhiasan yang mereka pakai, mengikuti perintah pemimpin mereka yang taat, zuhud dan suci. Ketika pasukan itu telah sampai di kota Mekah dan bertemu dengan Rasulullah SAW, maka beberapa orang di antara mereka ada yang mengadukan perbuatan Ali kepada beliau, serta menceritakan apa yang baru saja terjadi antara mereka dengan Ali. Mendengar pengaduan dan cerita mereka, Rasulullah SAW pun segera bangkit menghadapi mereka seraya berkata, "Ayyuhan nas, la tasku aliyan fawallahi innahu la akhsanu fi dzatillahi ta'ala au fi sabilillahi ta'ala." Wahai manusia, janganlah sekali-kali kalian mengadukan apa yang dilakukan Ali. Demi Allah, sungguhnya dia orang yang teramat keras perjuangannya terhadap Allah dan di jalan Allah. Dia dengan keislaman dan dalam keislaman sama sekali tidak pernah berubah, baik di masa kecilnya, remajanya maupun dewasanya, baik sebagai seorang prajurit, panglima perang maupun amirul mukminin. Ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala telah merampas seluruh kalbunya, sehingga dalam menghadapi umat ia tidak mengandalkan pertimbangan akal budinya dan martabat keturunannya, melainkan keikhlasan dan ketakwaannya kepada Allah semata. Kemudian yang diharapkannya adalah bahwa mereka pun tidak memberlakukannya selain atas dasar kebenaran dan ketakwaan pula. Karena itulah di saat terjadi pertempuran antara dirinya dengan Muawiyah, ia telah memilih kekalahan yang didasarkan pada keikhlasan dan ketakwaan daripada kemenangan yang direbut dengan kelicikan dan penipuan. Ibnu Abbas, anak pamannya, mengatakan kepadanya, "Kamu harus melakukan siasat dan tipu muslihat kepada mereka, sebab perang itu adalah tipu muslihat." Apa jawab Ali? "Demi Allah, sekali-kali saya tidak akan menjual agama saya dengan kekayaan dunia mereka." Itu yang kalimat yang keluar dari lisan dan hatinya. Seorang muslim yang besar, ia memancarkan kepada dunia di sekelilingnya arti kesetiaan, keteguhan, dan kesucian. Seperti itu pula lah ketika ia sedang menyampaikan pidatonya yang pertama di Kufah. Begitu ia diangkat sebagai khalifah umat Islam, ia tidak memberikan pidato sebagaimana yang biasa dilakukan seorang khalifah, pemimpin maupun penguasa.
Ia tidak mengeluarkan ketetapan-ketetapan dan tidak pula menggariskan kebijakan politiknya sebagaimana dituntut oleh suasana waktu itu. Bahkan tidak pula menjadikan pidatonya yang pertama itu untuk membakar semangat kepahlawanan anak buahnya atau untuk membangkitkan semangat mereka untuk menghadapi pertempuran yang akan mereka terjuni melawan pasukan Syam atau Muawiyah yang gagah berani, yang terlatih dan terkenal keras itu. Bukan itu yang disampaikan oleh khalifah. Isinya semata-mata hanyalah ajakan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah dengan sebaik-baiknya dan taat kepadanya. Saya wasiatkan kepada kalian wahai hamba-hamba Allah untuk tetap bertakwa kepadanya, karena takwa kepada Allah merupakan wasiat yang terbaik yang disampaikan seorang hamba terhadap sesama hamba. Takwa merupakan amal yang paling mendekatkan diri kita kepada keridhaannya, serta memberikan hasil paling utama bagi akibat sesuatu dan kesudahannya. Kalian diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah dan kalian diciptakan hanya untuk berbuat kebajikan. Hindarilah semua yang diperintahkan Allah untuk dihindari, karena sesungguhnya Allah telah memperingatkan akan datangnya siksa yang dahsyat. Takutlah kalian kepada Allah tanpa perlu diberi peringatan, dan beramalah tanpa ria atau ingin dipuji, sebab barang siapa yang melakukan sesuatu bukan karena Allah, maka Allah akan menyerahkan amalnya kepada yang menjadi tujuannya. Dan barang siapa yang beramal dengan penuh keikhlasan, maka Allah lah yang akan mengawasi amalnya dan akan memberikan pahala bagi niatnya. Takutlah kalian terhadap siksa Allah, karena sesungguhnya Allah tiada menjadikan kalian cuma-cuma dan tiada membiarkan sesuatu urusan kalian jadi sia-sia. Allah telah mencatat jejak langkah kalian dan telah mengetahui rahasia diri kalian dan akan memperhitungkan amal perbuatan kalian serta menentukan ajal kalian. Oleh sebab itu janganlah kalian tertipu oleh kehidupan dunia, sebab ia dunia adalah penipu bagi penghuninya, dan orang yang tertipu ialah mereka yang terpedaya dengannya, dan sesungguhnya akhirat itu adalah kampung yang kekal abadi. Seperti inikah pidato kepala negara? Sama sekali tidak. Ini adalah pidato seorang hamba Allah ahli beribadah, pidato seorang muslim yang mukmin yang menghadapkan wajah dan kehidupannya kepada pencipta langit dan bumi. Dan tiada yang diinginkannya kecuali hidup bertakwa di bawah naungan keridhaannya, dan mengharapkan semua orang yang hidup di sekitarnya berada pula dalam kehidupan yang penuh takwa dan suci bersih adanya. Seperti itulah diri dan keislamannya, manakala ia tidak bisa mengelak sama sekali dari memerangi Muawiyah dan pasukan di Siffin. Pada malam akan terjadi peperangan, ia tampil di hadapan pasukannya dan berpidato sebagaimana telah disebutkan di atas. Ia tidak pernah memberikan janji maupun harapan dan tidak pernah pula menonjol-nonjolkan kenikmatan dan kekayaan hidup duniawi di hadapan pasukannya sebagai imbalan bila mereka memperoleh kemenangan nanti. Akan tetapi yang disampaikannya adalah masalah lain yang sangat berbeda dan sama sekali tidak sesuai dengan suasana yang sedang dihadapinya itu. Lihat dan perhatikan. Ketahuilah bahwa esok pagi kalian akan berhadapan dengan mereka. Oleh sebab itu, perpanjanglah solat dan ibadah malam kalian saat ini. Perbanyaklah baca Al-Quran dan mohonkanlah kesabaran, ampunan, dan keselamatan kepada Allah. Begitulah ia selalu memberi wejangan di hadapan mereka, baik dalam masa damai maupun di waktu perang. Tidak peduli apakah sedang berada dalam kemenangan ataupun dalam keadaan tekanan kekalahan, baik di waktu lapang maupun sempit. Yang ada dalam hati, pikiran, dan perasaannya tiada lain hanyalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sewaktu ia menulis surat kepada Amir bin As yang berpihak kepada Muawiyah dan yang merupakan bahaya yang sebenarnya, ia sama sekali tidak memancingnya dengan kekayaan atau harapan sebagaimana yang dipergunakan oleh Muawiyah. Akan tetapi disuratinya dengan memukakan kebenaran secara tegas dan belak-belakan tanpa dipoles oleh pemanis mulut atau tawar-menawar. Yang dimintanya tiada lain ketakwaan kepada Allah, yaitu ketakwaan yang telah mendarah daging dalam dirinya, sehingga dalam suratnya ia bertutur, dari hamba Allah Ali Amirul Mukminin kepada Amir bin As, amma ba'd. Sesungguhnya dunia menyebabkan seorang menjadi sibuk dan melupakan yang lainnya, sedangkan orang yang menginginkannya terkubur di dalamnya dan terus berusaha mendapatkannya. Setiap ia berhasil memperoleh sesuatu, terbukalah pula baginya keinginan baru, dan jika ia gagal, dimasukkannya lah modal yang akan menambah dan meningkatkan keinginannya. Akan tetapi apa yang diperolehnya sama sekali tidak akan pernah mencukupi dan melupakannya dari barang yang belum dicapainya, sedangkan di belakangnya menunggu saat perpisahan dengan semua yang telah dikumpulkan selama ini. Adapun orang yang bahagia adalah mereka yang mampu mengambil pelajaran dari orang lain. Oleh sebab itu, wahai Abu Abdillah, janganlah anda buang semua pahala amal anda, dan janganlah anda ikuti Muawiyah dalam kebatilan, sebab Muawiyah adalah orang yang merendahkan manusia dan meremehkan kebenaran di depan mata mereka. Untuk sementara itu yang kita bacakan. InsyaAllah nanti kita lanjutkan lagi masih tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.